Film berawal di mana seseorang yang bernama Jaguar sedang berburu hewan untuk persediaan makanan. Jaguar adalah anak dari kepala suku yang bernama Flynn. Juga Jaguar adalah pemeran utama di film yang berjudul Apokalipto ini. Dia berburu bersama sang ayah dan juga rekan-rekannya. Jaguar adalah seorang anak yang berbeda dengan suku warga lainnya. Ia memiliki keistimewaan yang dimana dirinya seperti menyatu dengan alam sekitar. Setelah tapir hutan berhasil terkena perangkap, mereka kemudian membagi rata daging hasil tangkapannya itu. Si Jaguar memaksa si Jokonto untuk memakan biji tapir itu karena Jokonto otongnya tumpul. Karena dia menjadi bahan ejekan setelah memakan biji tersebut, Jokonto langsung menyerang si Jaguar. Ayahnya yang melerai pertikaian mereka, kemudian memberi Jokonto sebuah ramuan sebagai penawar kemandulan. Karena Jokonto selalu diejek oleh mertuanya dikarenakan tidak bisa punya anak alias mandul. Mereka pun kembali berkumpul membagi hasil tangkapannya itu. Dan tiba-tiba Jaguar merasakan ada sesuatu yang janggal di sekitarnya. Benar saja, ternyata ada sekelompok warga suku dari wilayah lain datang yang hanya untuk numpang lewat sambil membarter hewan hasil buruannya masing-masing. Ternyata mereka ingin bermigrasi mencari tempat baru, karena tempatnya sudah dihabisi oleh sekelompok suku lainnya. Jaguar kembali merasakan kejanggalan di hatinya. Ia seperti merasakan hal buruk akan segera terjadi, namun dia mengabaikan hal itu. Singkat cerita, mereka kemudian pulang membawa hasil buruannya itu. Jaguar langsung menemui keluarga kecil di kediamannya. Ia memiliki putra dan juga sang istri yang sedang hamil tua. Sementara Jokonto yang cukup yakin akan khasiat ramuan yang diberikan kepada suku tadi. Dengan gagahnya ia langsung meniduri sang istri. Sementara sang mertua menunggunya di depan. Tiba-tiba Jokonto keluar dari rumah, begitu juga istrinya. Yang ternyata ramuan yang diberikan oleh kepala suku tadi justru terasa panas seperti terbakar di otongnya. Hal itu mengundang gelak tawa seluruh warga suku, karena faktanya ramuan yang diberikan kepala suku adalah ramuan bohongan. Dan saat malam tiba, mereka berkumpul bersama para tetua untuk sebuah ritual meminta bimbingan roh suci terkait firasat buruk yang menimpa warga. Pada pagi harinya, ketika mereka masih tertidur lelap pasca ritual semalam, Jaguar terbangun karena memimpikan orang dari suku yang kemarin ia temui. Hal itu menjadikan pertanda akan tibanya sebuah petaka. Dan beberapa saat setelah itu, terjadi penyerangan dari suku asing yang mengakibatkan kedamaian di kampung itu hilang dan bahkan mereka diperlakukan layaknya seperti hewan yang sedang diburu pemangsa. Sedangkan Jaguar sedang menyembunyikan anak dan istrinya yang sedang bunting di sebuah lubang besar sebagai tempat berlindungnya. Sementara yang lainnya berusaha melawan dan berjuang demi keluarga mereka masing-masing, meski mereka harus kehilangan nyawa mereka sendiri. Jaguar yang melihat ayahnya kewalahan langsung berusaha menghampiri dan melawan. Namun Jaguar gagal menyelamatkan ayahnya karena pemimpin suku beleguk itu melihat bawahannya terancam, langsung membantunya. John yang dendam kesumat dengan Jaguar malah membalaskan dendamnya itu ke ayah Jaguar, dan dengan mata kepalanya sendiri Jaguar melihat ayahnya tewas. Setelah melihat ayahnya tewas, ia pun dihantam hingga pingsan. Kejadian itu menimpa banyaknya korban yang berjatuhan, sedangkan mereka yang masih hidup dijadikan tawanan. Jaguar lalu terbangun dengan tangan yang sudah terikat di bambu layaknya hewan hasil buruan, begitu juga yang lainnya. Jokonto yang melihat istrinya sedang digerayangi oleh pria lain hanya bisa menangis karena dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Jaguar merasakan gelisah karena memikirkan anak dan istrinya yang dia tinggal di lubang. Terlebih ketika seseorang melihat tali yang mengikat pada sebuah batu, untungnya istri dan anaknya tidak terlihat oleh orang tersebut. Singkat cerita, semua tawanan digiring paksa pasukan tersebut yang hanya menyisakan beberapa anak kecil. Jasad yang bergeletakkan di mana-mana membuat kesedihan yang amat mendalam bagi mereka. Sementara pasukan itu tak merasa iba sedikit pun pada mereka, melainkan dia justru semakin ingin melihat mereka semakin terluka. Mereka dipaksa melewati derasnya sungai, melewati perjalanan yang sangat jauh dengan keadaan menahan sakit. Sementara mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka akan dijadikan sebuah persembahan untuk ritual oleh suku Maya.
ketika melewati jalan yang curam dan di bawah terik matahari. Salah satu dari mereka tergelincir ke bibir jurang karena sebuah luka tusukan di perutnya. Sontak Jaguar serta yang lainnya sekuat tenaga menyelamatkannya. Si John beleguk ini malah dengan sengaja melepasnya ke jurang. Mereka yang tidak berdaya hanya bisa menahan emosi ketika melihat John si beleguk tolol ini. Perjalanan masih jauh, sedangkan mereka harus terus berjalan menembus dinginnya malam. Sementara Jaguar bersumpah dalam hatinya akan membalas semua perbuatan para beleguk ini. Keesokan harinya ada seorang bocah yang sedang menangisi jasad ibunya yang sudah tak bernyawa. Seketika bocah itu langsung terfokus pada Jaguar, ia seperti mengetahui ada keistimewaan dalam diri Jaguar. Bahkan dia meramalkan para pasukan itu tentang kematiannya yang akan datang. Juga dia mengatakan siang akan berganti malam, dan memberitahu kepada para pasukan itu untuk berhati-hati terhadap lelaki pembawa Jaguar. Lelaki itu adalah Jaguar itu sendiri. Namun karena ketidakpahamannya, pasukan itu justru memperlakukan Jaguar dengan semena-mena tanpa menghiraukan ramalan si bocah tadi. Di tempat lainnya, mereka bertemu dengan sekumpulan orang dari suku pedalaman yang sedang ditawan, dan juga dipekerjakan secara paksa. Mereka hidup menderita bahkan harus menahan lapar. Sesampainya di sana, Jaguar dan yang lainnya tidak mengetahui akan dibawa kemana sebenarnya. Setelah sekian lama perjalanan, mereka sampai di sebuah keramaian yang dimana ada seorang raja dan pelayannya. Dan yang ternyata mereka adalah suku Maya. Sebagai tawanan yang baru datang, mereka ditandai dengan cat berwarna biru untuk dikorbankan pada hari persembahan. Sedangkan tawanan wanita dilelang untuk dijadikan budak. Jokonto yang sedang melihat mertuanya dilelang. Ternyata mertua Jokonto tidak laku karena usianya sudah terlalu tua. Di saat itulah mereka berpisah dan tak akan pernah bisa bertemu kembali. Jaguar dan yang lainnya digiring ke sebuah tempat. Mereka kemudian mulai menyadari bahwa tempat itu adalah tempat untuk persembahan. Suku Maya mempunyai adat yang sudah sangat melekat yang harus dilakukan setiap ribuan tahun di atas piramida. Dan saat dilangsungkannya sebuah ritual untuk wabah kesialan dan ketakutan yang melanda suku Maya itu, Kapten Zero lalu menyerahkan seluruh tawanannya dengan disaksikan sang raja. Dan waktu persembahan pun tiba. Satu persatu dari suku Batu Langit maju dengan diikuti suara sorak gembira setiap penggalan kepala yang jatuh dari atas. Sampai pada giliran Jaguar untuk dipenggal. Spontan ia langsung teringat anak istrinya yang pasti sedang menanti kepulangannya. Dan detik-detik Jaguar untuk dieksekusi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari total. Di mana ramalan bocah itu benar terjadi adanya. Siang itu seketika menjadi gelap. Masa di bawah piramida panik ketakutan. Bahkan seorang tetua dukun kerajaan pun bergetar ketakutan. Mengisyaratkan bahwa sang dewa sudah kenyang akan persembahan. Yang padahal faktanya tanpa mereka tahu fenomena tersebut adalah bagian dari keistimewaan Jaguar. Karena tidak adanya teknologi canggih di sekeliling mereka, kejadian itu mereka anggap sebuah keajaiban yang padahal itu memang hanya fenomena dari alam semesta. Alhasil kepala Jaguar tidak jadi dipenggal dengan alasan bahwa dewa sudah cukup kenyang dengan darah yang telah dikorbankan. Dan ketika kembali cerah, sang Argojo memerintahkan agar membuang sisa tawanan termasuk Jaguar. Singkat cerita mereka dibawa Kapten Zero ke sebuah lapangan yang dimana merupakan tempat prajurit suku Maya untuk berlatih perang. Dengan iming-iming akan dibebaskannya Jaguar dan juga yang lain. Mereka dipaksa berlari melewati lapangan dan kebun jagung yang ada hutan di seberangnya. Dan jika mereka berhasil melewati berarti mereka bisa bebas pulang ke kampung sendiri. Ketika satu persatu mereka berlari, mereka ternyata menjadi bahan latihan menombak dan memanah oleh pasukan beleguk tolol ini. Dan jika ada seseorang yang berhasil, maka harus melewati sang eksekutor yang siap menghadang. Ketika Jokonto sedang berlari, tiba-tiba anak panah menancap di tubuhnya. Hal yang sama pun juga dialami yang lainnya. Ketika giliran Jaguar berlari, dia berbeda dengan yang lain, dirinya dan temannya berlari zigzag untuk menghindari anak panah dan tombak. Ketika hampir sampai tiba-tiba ia terkena anak panah, namun sepertinya ia masih bisa untuk bertahan. Saat ingin dihabisi oleh eksekutor, tiba-tiba Jokonto terbangun menahan eksekutor dan menyuruh Jaguar untuk lari. Meskipun hal itu harus membuatnya kehilangan nyawa. Sebelum berlari, Jaguar menancapkan anak panah di leher sang eksekutor.
Yang ternyata sang eksekutor itu merupakan anak dari kapten para belenggu itu. Melihat anaknya tersungkur di tanah, spontan kapten dan kawanannya berlari menghampiri dan mengejar jaguar. Sementara dengan sisa kekuatan yang dimiliki oleh jaguar, ia terus untuk berusaha berlari. Karena lukanya yang diterima jaguar cukup parah, juga ia mulai kehabisan tenaga. Jaguar memilih bersembunyi di atas pohon besar, yang dimana jaguar berhasil mengelabui pengejarannya itu. Siasat mengelabui itu cukup berhasil, namun tanpa ia duga, ternyata ada seekor jaguar yang sedang kelaparan menatap ke arahnya. Dengan sangat terdesak, jaguar harus beradu cepat dengan hewan buas yang terkenal gesit ini. Kapten Beleguk dan yang lainnya menyadari ada sebuah pergerakan, tanpa basa-basi mereka pun langsung menghampiri. Namun mereka tidak mengetahui bahwa jaguar berlari bersama jaguar sungguhan. Dan hewan buas itu langsung menerkam siapa saja yang ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, mereka membunuh jaguar itu, dan setelah membunuh hewan leluhur para dewa, salah satu dari mereka mulai menyadari tentang sosok lelaki pembawa jaguar, seperti yang diramalkan bocah waktu itu. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan melanjutkan pengejaran, karena petaka pasti akan menghampirinya." Namun dengan tegas Kapten Beleguk menyangkal perkataan bawahannya tersebut. Dia kembali mengajak para bawahannya untuk kembali melanjutkan pengejaran. Hingga hari-hari silih berganti, mereka masih saja melanjutkan pengejaran. Sampai akhirnya mereka dihadang oleh curamnya air terjun yang memisahkan mereka. Di hutan ini, jaguar sudah sangat memegang kendali penuh situasi dan berusaha mengembalikan keadaan. Sebelum membawa pulang jaguar hidup-hidup, Kapten Beleguk masih bersikeras untuk mengejar. Dan siapapun yang saat itu menahannya pasti akan dibunuh olehnya. Sementara jaguar sedang berusaha keluar dari lumpur hidup, hal itu ternyata tak berarti apa-apa untuknya dan dia berhasil keluar dari sana. Selama dia berada di kawasan habitatnya, apapun pasti akan dilaluinya dengan mudah. Jaguar mulai sudah sangat siap untuk mengembalikan keadaan. Dan tak lama pasukan Beleguk tiba. Mereka langsung disambut dengan lemparan sarang lebah oleh jaguar. Alhasil mereka pun kewalahan. Sementara di sisi lain, sang istri sedang berusaha melemparkan jangkar buatannya itu. Sementara jaguar juga sedang menyiapkan serangan untuk selanjutnya. Dirinya memanfaatkan duri-duri yang dilumuri racun dari hewan katak yang paling mematikan di dunia. Dan dengan diam-diam dia melancarkan senjatanya itu yang membuat prajurit langsung tidak berdaya. Rekannya yang menyadari hal itu langsung berbalik arah untuk memeriksanya, yang ternyata di sana jaguar telah bersiap untuk melawannya. Kini musuh sudah tumbang satu persatu, dan dengan penuh haru jaguar mendedikasikan perjuangannya itu untuk sang ayah yang sudah berada di alam sana. Deras hujan kemudian turun mengingatkan jaguar ke istri dan anaknya, lantas dia pun segera berlari ke arah lubang untuk melihat keadaan mereka. Di sana ternyata mereka masih bertahan hidup dengan menahan kandungan yang sudah merasakan kontraksi. Di sisi lain, Kapten Beleguk itu merasa kecolongan untuk kesekian kalinya, dan hal itu membuat kemarahannya semakin membara. Dan saat jaguar sedang melihat lubang itu, jaguar terpaksa meninggalkan istri dan anaknya lagi demi keselamatannya. Karena ia masih saja dikejar oleh para pasukan Beleguk. Di suatu tempat ternyata jaguar telah mempersiapkan sebuah perangkap yang mematikan. Kapten Beleguk itu tewas, kini masih tersisa 2 pasukan lagi yang masih hidup, dan di bawah derasnya hujan mereka kembali diajak lari oleh jaguar. Sementara karena curahan hujan yang deras, air di lubang itu sudah merendam hampir seluruh tubuh. Sang istri harus menyelamatkan dirinya dan anak sulungnya yang padahal dia juga sedang menahan rasa sakit untuk kelahiran anak keduanya. Di
Di sebuah pinggir pantai, Jaguar mengakhiri pelariannya karena luka yang diterima sudah sangat parah. Namun anehnya kedua pasukan beleguk dan si Jaguar justru malah memperhatikan segerombolan Sekoci yang datang. Hal itu langsung dimanfaatkan si Jaguar untuk kembali menengok kondisi anak dan istrinya. Dan setibanya di sana, dia tak kuasa menahan haru yang dimana sang bayi telah lahir. Beberapa hari setelahnya, kapal-kapal itu masih bersandar. Ternyata kedatangan mereka bermaksud membawa semua suku termasuk suku Maya. Namun Jaguar bersama keluarga kecilnya lebih memilih tetap tinggal di hutan untuk membangun kehidupan baru. Dan juga sebagai tempat hidupnya hingga akhir hayatnya. Pesan dari film ini adalah, hidup merupakan perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati, semakin sulit sebuah perjuangan, semakin indah saat mencapai kemenangan. Janganlah menyerah karena hal-hal besar memang sangat membutuhkan waktu, jadi bersabarlah.